بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladhi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa hadana ila siratikal mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyyah wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisi man shalla alayya hina yusbihu ashra wa hina yumsi ashra adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Alhamdulillah jamaah Majelis Ta'lim Rumah Quran yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita lafazkan pada siang hari ini kecuali ucapan pujian rasa syukur kita kepada Allah atas semua karunia yang Allah karuniakan kepada kita. Salah satu karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini, Allah berikan ketetapan iman tetap ada di dalam dada kita. Inilah nikmat yang terbesar yang Allah sendiri mengatakan fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kata Allah illa wa antum muslimun, kecuali kalian mati dalam kondisi berserah diri kepada Allah. Maknanya apa? Jangan sampai ketika kita meninggal tauhid, akidah, kemudian hidayah yang sudah ada dalam dada kita lepas. Ini yang bahaya. Makanya nanti kalau kitab ini sudah selesai perlu untuk mengkaji nawaqidul iman, pembatal keislaman atau pembatal syahadat seseorang. Kalau syahadat batal, ini bahaya. Kenapa? Karena orang yang syahadatnya batal, maka dihukumi sebagai orang yang kafir. Karena orang kalau bersyahadat, itu Allah berikan kunci. Tapi kunci ini tidak bisa dipakai untuk membuka pintu-pintu surga, kecuali kunci ini dibuatkan gigi-gigi yang sesuai dengan pintu surga. Dan gigi-gigi tersebut itu disebut dengan amal yang saleh. Makanya nanti di surga itu ada orang yang dipanggil oleh 8 pintu surga. Makanya suatu ketika sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil dari 8 pintu surga ini ya Rasul?" Maka Nabi mengatakan, "Ada. Semoga engkau wahai Abu Bakar salah satu di dalam." Dan ternyata keutamaan bagi perempuan itu lebih mudah masuk surga dan bisa dipanggil dari 8 pintu surga yang mana saja dia kehendaki. Syaratnya kata Nabi, idza shallat al-mar'ata khamsaha. Pertama, kalau perempuan itu jaga sholat 5 waktunya. Yang kedua, wasomat syahroha, perempuan yang menjaga puasa Ramadannya. Lebih-lebih bagi perempuan yang masih masa produktif, itu kalau di bulan Ramadan selama 1 bulan,
pasti ada gangguan, ada halangan, rintangan untuk tidak berpuasa. Maka orang yang menjaga puasanya bagi seorang perempuan segera menunaikan kewajiban utang puasanya. Yang ketiga, syarat agar perempuan mudah masuk surga dan lewat dari 8 pintu mana yang dia kehendaki. Yang ketiga, wa hafidat farjaha, dia senantiasa menjaga kehormatan dirinya. Tidak membuka aurat di tempat umum. Tidak menampakkan sesuatu yang tidak boleh ditampakkan. Tidak hobi untuk mengupload foto-foto di media sosial. Lebih-lebih foto-fotonya yang rata-rata itu ketika berfoto itu kadang tampak selfie tanpa sesuatu yang tidak boleh diperlihatkan untuk orang. Makanya yang ketiga syaratnya agar perempuan masuk surga lebih mudah, salah satunya adalah wahafidat farjah, menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan keluarga, menjaga kehormatan suami dan juga kehormatan anak. Dan yang terakhir wa ta'at zaujah, mentaati perintah suami. Apa kata Nabi? Orang yang mampu melaksanakan 4 hal ini bagi perempuan, udkhuli al-jannah. Masuklah wahai engkau semua perempuan ke dalam surga, min ayyababil jannati syi'ti, dari pintu mana saja yang kalian kehendaki. Maka bersyukurlah, syarat agar bisa dipanggil oleh 8 pintu surga, itu yang pertama tidak lepas namanya hidayah. Dan sampai detik ini alhamdulillah Allah masih memberikan ketetapan hidayah. Maka terus kita jaga, terus kita pupuk, dan terus kita berdoa. Makanya Nabi menganjurkan sebuah doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang senantiasa merubah, membolak-balik isi hati-hati manusia. Sarrif qalbi, condongkan hati kami untuk senantiasa mentaati perintah-perintah. Maka mari kita pupuk keimanan kita ini. Salah satunya pupuk yang bisa kita lakukan pada siang hari ini, kita duduk di majelis ilmi, walaupun kita duduk di rumah masing-masing dengan harapan dan dengan niatan duduknya kita untuk menambah ilmu. Dan ilmu yang bertambah insya Allah menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada baginda Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap kelak ketika semua manusia sudah kumpul di padang mahsyar. Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, tuhsyaruna hufatan uratan ghurla. Kata Nabi, kelak pada hari kiamat kalian akan dibangkitkan oleh Allah hufatan uratan ghurla. Bangkit dari kubur, kemudian berkumpul di padang mahsyar dalam kondisi khufatan, telanjang kaki, uratan, telanjang bulat, tidak berpakaian, ghurla, dan tidak berkhitan. Kumpul jadi satu. Kata Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami pertama kali menciptakan manusia, seperti itulah kelak manusia akan dibangkitkan. Manusia lahir tidak berkhitan, tidak berpakaian, tidak beralas kaki. Kelak kita bangkit juga seperti itu. Di saat semuanya sudah kumpul di padang mahsyar, Rasulullah menjabarkan dalam sebuah hadis yang sahih, tudana syamsu, Allah dekatkan matahari sedekat-dekatnya. Qidah mil au ithnain. Jarak matahari kurang lebih 1 mil atau 2 mil. Kemudian siapakah orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah dari panasnya api neraka, dari panasnya padang mahsyar? Salah satunya kata Nabi, man shalla alayya hina yusbihu ashra. Siapa yang bersolawat kepadaku di waktu pagi sebanyak 10 kali, wahina yumsi ashra, dan di waktu sore sebanyak 10 kali, adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Dia berhak untuk mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat.
Kapan waktu pagi dan kapan waktu sore? Waktu pagi itu adalah selesai sholat subuh sampai isyraq, syuruk. Itu waktu pagi. Makanya sebelum itu senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sebanyak 10 kali. Dan kapan waktu sore? Habis sholat asar sampai menjelang matahari terbenam. Dari sinilah jamaah rumah Quran yang dirahmati Allah, kita bersalawat kepada Nabi agar kelak kita diakui menjadi umat Nabi Muhammad. Dan kelak kita diusahakan oleh Nabi untuk bisa mendapatkan syafaatnya. Karena tidak ada syafaat kecuali syafaat dari Rasulullah SAW atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu juga untuk menyelamatkan kita dari panasnya matahari, kata Rasulullah, iqra'u zahrawain. Senantiasa membaca Al-Quran 2 surah. Dikenal dengan zahrawain. 2 surat bunga. Mana 2 surah itu ya Rasulullah? Al-Baqarah wa Ali Imran. Surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Kenapa 2 surat harus dibaca? Fa innahuma, karena sesungguhnya keduanya ta'tiyani. Keduanya akan datang pada kita yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ka'annahuma ghamamatan. Keduanya itu seperti gumpalan awan. Au ka'annahuma ghayayatan, atau seperti mendung yang menutupi panasnya seseorang dari panasnya matahari ketika berada di padang mahsyar. Atau bahkan seperti 2 sayap burung yang sedang dikepakkan melindungi seseorang dari panasnya api neraka. Maka bersyukurlah ketika Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertilawah dengan Al-Quran, kita kaji, kita mentadabburi kalamullah, insyaallah kelak pada hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan bahas materi kita tauhid karangan Syekh Muhammad At-Tamimi, membahas tentang kitab tauhid. Yang kemarin sudah kita bahas bab pertama terkait dengan hakikat dan kedudukan tauhid. Sekarang yang akan kita bahas bab yang kedua, yang bawa buku dibuka halaman yang ke-8. Terkait dengan apa? Keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang akan diampuni oleh Allah karena bertauhid. Pertama, apa keistimewaan atau keutamaan tauhid? Yang pertama, tauhid itu adalah tujuan Allah menciptakan manusia. Saya ulangi, apa keistimewaan tauhid? Tauhid adalah tujuan Allah menciptakan manusia. Yang bawa Al-Quran kita buka surah Az-Zariyat, surah yang ke-51, monggo diambil Qurannya. Ayat yang ke-56. Surah Az-Zariyat, surah yang ke-51, ayat yang ke-56. Allah berfirman di ayat tersebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat itu sangat jelas Allah menciptakan manusia tidak lain dan tidak bukan untuk bertauhid. Wa ma khalaqtul jinnah, dan tidaklah kami, kata Allah, menciptakan jin, wal insah, dan kami juga tidak akan menciptakan manusia, illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah. Ya'budun, kecuali hanya untuk mengabdi. Berarti tauhid itu keistimewaannya adalah apa? Tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah ibadah.
Makanya karena ibadah tujuan Allah menciptakan manusia 24 jam per hari dalam kehidupan kita. Sekarang kemudian kita renungkan di antara 24 jam ini ada berapa waktu yang bernilai ibadah di hadapan Allah. Makanya kalau kita hitung-hitung umur kita itu berjalan kurang lebih kata Nabi 60 tahun. Kalau Allah berikan umur 60 tahun, maka kita kalau bekerja per hari sebanyak 8 jam pekerjaan kita per hari, maka selama 60 tahun habis. Berapa? 20 tahun hanya untuk bekerja. Kalau kita tidur, kita istirahat, kita santai, kita ngobrol itu sebanyak 8 jam per hari, maka 20 tahun habis hanya untuk bersantai dan untuk beristirahat. Berarti sudah berapa tahun? 40 tahun sudah habis. Kalau kemudian kita kurangi dengan masa muda 15 tahun, 55 tahun, 55 tahun sudah habis. Tinggal 5 tahun. Di antara 5 tahun ini, berapa yang untuk Allah? Makanya kita belajar tauhid di sini agar apa? Agar kita kehidupan kita ini sesuai dengan koridor yang telah Allah tentukan, tidak keluar dari tujuan utama yaitu mengabdi kepada Allah. Makanya agar tidur kita bernilai ibadah, biasakan tidur dalam kondisi suci. Setelah ambil wudhu suci, maka kemudian biasakan untuk membaca Al-Quran. Salah satunya yang tidak boleh lepas dari baca Al-Quran kalau kita mau tidur, itu salah satunya adalah surah Al-Baqarah. Kenapa surah Al-Baqarah? Karena surah Al-Baqarah itu punya keistimewaan. Salah satu keistimewaan surah Al-Baqarah, fa inna syayatin, karena sesungguhnya setan-setan itu yafirru, lari minal baitil ladzi tuqra fi surat Al-Baqarah. Karena setan-setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Ini maknanya apa? Allah ciptakan manusia, diminta bertauhid, karena tauhid itu adalah keistimewaannya. Allah menciptakan manusia itu hanya untuk mengabdi dan hanya untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, ini masih keistimewaan, baru nanti masuk materi yang di kitab. Apa keistimewaan yang kedua? Tauhid itu adalah poros dakwah para nabi. Jadi semua para nabi, semua para rasul itu dakwahnya sama, apa? Ani'budullah wajtanibut taghut. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia, kemudian Allah diberikan hidayah masuk dalam Islam, itu tidak lepas salah satunya perantaranya karena para nabi. Dan Nabi Muhammad dengan para nabi yang lain, yang kemarin sudah kita bahas, jumlah nabi ada 124.000 nabi. Sedangkan Rasul ada 313. Di antara jumlah itu, semua tujuan ketika Allah menciptakan nabi untuk berdakwah dan semua ajakan dakwahnya sama. Ani'budullah, sembah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhi oleh kalian taghut. Apa taghut itu? Sesembahan yang atau sesembahan selain Allah. Sesuatu yang kita cintai, lebih mencintai, lebih kita cintai daripada Allah, maka itu masuk kategori taghut, sesembahan yang kita sembah selain Allah. Yang ketiga, apa keistimewaan tauhid yang ketiga? Tauhid itu adalah apa ya? Tauhid itu syariat pertama bagi orang mukallaf atau orang yang telah dibebani kewajiban atau orang yang diberikan syariat, atau kalau bahasa kita itu mukallaf itu baligh. Kali adalah tauhid. Bagi orang yang ingin masuk Islam, pertama kali adalah tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Jadi kalau orang masuk Islam, orang yang mukallaf, orang yang diberikan adalah tauhid kepada Allah. Dan ini keutamaan tauhid yang ketiga. Yang keempat, tauhid adalah sebab mendapatkan keamanan dan sebab untuk mendapatkan petunjuk. Kita buka buku kita di halaman 8 baris atau ayat yang pertama di dalam surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat yang ke-82. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan tauhid. Tauhid ini itu salah satunya adalah beban pertama bagi orang yang sudah baligh. Kita lihat ayatnya. Alladzina amanu. Orang-orang yang mereka beriman kepada Allah. Walam yalbisu. Dan ketika mereka beriman, lam yalbisu, tidak mencampur adukkan imanuhum, keimanan mereka, bidzulmin, dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dari sini dapat kita fahami bahwa ternyata tauhid itu adalah sarana orang mendapatkan rasa aman. Di mana rasa aman ini didapatkan? Di dua hal, di dunia dan juga rasa aman nanti di akhirat. Masih ingat mungkin ketika Nabi Muhammad SAW sedang mengantarkan jenazah orang orang Madinah, yaitu orang Ansor. Ketika Nabi sedang memikul ini dengan para sahabat yang lain, sampai di area kuburan ternyata liang lahat belum jelas, belum siap. Maka Nabi duduk diikuti oleh para sahabat yang lain pada duduk. Ketika sudah duduk, Nabi mengatakan, Ista'idhu billahi minasyaitan min azabil qabri. Kata Nabi, mohon perlindunganlah kalian kepada Allah dari adab-adab kubur. Makanya Ibu, sebisa mungkin kita mohon kepada Allah perlindungan dari adab kubur. Salah satunya minta doa. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ini penting banget untuk kita hafal dan dibaca setiap akhir dari sholat wajib yang kita lakukan. Yaitu habis tahiyat fil alamin annaka hamidum majid, baca ayat ini. Kenapa? Karena kita pingin mohon kepada Allah dilindungi dari siksa kubur. Kemudian di ayat yang lain kita mohon kepada Allah. Kalau ini ada di dalam zikir pagi dan zikir sore. Allahumma afini fi badani. Insyaallah saya yakin hafal semuanya dulu. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal fakri wa a'udzu bika min adzabil qabri. Ini terus dibaca sebelum salam atau habis salat pagi dan sore dibaca ini. Bahkan dianjurkan juga setiap malam sebisa mungkin jangan tidur kecuali sudah membaca surah Al-Mulk. Istimewa insyaallah. Rasa aman Allah akan berikan di akhirat ini pertama kali bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertauhid. Apa bentuk rasa amannya? Dihilangkan rasa takut. Makanya Allah katakan yutsabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit. Yang bawa Al-Qur'an kita buka. Kita buka dulu Al-Qur'annya. Al-Qur'an surah Ibrahim
Ayat yang ke-27. Bagaimana rasa aman itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertauhid. Sudah ketemu? Allah berfirman dan itu langsung potongannya, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yuthabbit, kata Allah, Allah teguhkan, Allah kokohkan, Allah kuatkan. Bagi siapa? Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Apa yang Allah teguhkan? Bil qawli tsabit. Allah teguhkan bagi orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh. Apa makna perkataan yang teguh? Yaitu dikuatkan hatinya sebelum mati. Fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, ketika mau meninggal dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan kata-kata la ilaha illallah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa fil akhirah, rasa aman yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, yang bertauhid, yang tidak mencampurkan tauhid dengan kesyirikan. Yang kedua, rasa aman ketika di dalam kubur. Bagaimana di dalam kubur? Saya yakin semuanya sudah paham bagaimana definisi kubur itu. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, hatta idza wudi'al janazatu fi qabriha, ketika jenazah itu diletakkan di dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabuhu, dan berpaling semua orang-orang yang mengantarnya. Jadi kalau jenazah sudah diletakkan di dalam liang lahat, ditutup, maka orang-orang yang menghantar pulang. Ketika sudah pulang, faja'a malakani, datang dua malaikat. Ketika sudah malaikat berada di dalam kubur, yang biasanya kita kenal dengan malaikat Munkar dan Nakir, fayuqidanihi, jenazah tadi didudukkan. Tapi jangan bayangkan bagaimana mendudukkan wong tempit, itu sudah beda alam ya. Maka malaikat mendudukkan jenazah, ditanya. Apa pertanyaannya? Kalau orang beriman, ma kunta taqulu bihadzal rajul li Muhammadin alladzi bu'itsa fikum. Kata malaikat, apa pendapatmu tentang laki-laki ini namanya Muhammad yang diutus kepadamu? Orang kalau beriman diberikan keteguhan jawaban, dimudahkan oleh Allah untuk menjawab. Apa jawabannya? Asyhadu, aku bersaksi, annahu abdullah, sesungguhnya dia hamba Allah, wa rasuluh, dan rasulnya. Maka orang yang beriman, makanya alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka bidzulmin, dengan kezaliman. Zalim itu ada tiga. Zalim ada tiga. Yang bawa Al-Quran kita buka dulu. Monggo, kita belajar. Dibuka surah Maryam. Ayat yang ke-71 dan 72. Iya. Sudah ketemu surah Maryam ayat yang ke-71, 71 dan 72. Allah berfirman di ayat tersebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa di ayat itu? Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika khatman maqdiyah
Dan kalau kita lihat ayatnya, wa im minkum illa wariduha, dan tidaklah bagi kalian semua manusia, itu kafir, mau muslim, mau